Di desa yang kecil, hiduplah satu keluarga miskin yang berjuang untuk hidup hari demi hari. Bapak bekerja sebagai buruh di pasar, ibu yang berjuang membantu kehidupan keluarga dengan mengandalkan sapu lidi yang ia buat sendiri. Anak mereka bernama Mala. Suatu hari, ketika langit sudah mulai gelap, keluarga kecil itu makan malam bersama di dapur. Sesekali ayah bertanya kepada Mala mengenai perkembangannya di sekolah, mengingat Mala sebentar lagi akan lulus. Dok, gimana kamu sekolah? Baik-baik aja kan? Sudah pasti baik, Pak. Anak aku itu, ya kan cantik? Hehe, iya Pak, Bu, malah baik-baik aja kok di sekolah. Tapi Bu, sebenarnya ada yang ingin malah sampaikan pada Bapak dan Ibu dari kemarin. Bilang aja nak, tidak apa-apa. Sebenarnya sebentar lagi malah sudah lulus sekolah. Malah bingung, ingin lanjut kuliah atau kerja. Tapi sementara malah pikir-pikir, malah lebih baik lanjut kerja aja deh Pak, Bu. Loh, kenapa nak? Kamu itu anak satu-satunya bapak. Lagi pula pendidikan itu penting untuk masa depanmu. Iya, Nak. Benar kata bapakmu. Sebaiknya kamu lanjut kuliah saja ya. Tidak Pak, Bu, malah tidak bisa. Lihat ekonomi kita benar-benar susah. Untuk makan saja Bapak dan Ibu harus berjuang mati-matian. Bagaimana caranya aku bisa lanjut kuliah? Jangan sepelekan bapakmu nak. Kalau bapak dan ibumu menyuruh lanjut kuliah, berarti kami siap mati-matian berjuang untuk kamu. Iya, Nak. Kuliahlah. Masalah biaya itu biar kami yang memikirkan. Demi masa depanmu ya, Nak. Dengar dan lakukanlah apa yang kami katakan. Berbaktilah, Nak. Itu saja. Baiklah Pak, Bu, terima kasih ya sudah memperjuangkan Mala. Mala juga akan berjuang mati-matian seperti Bapak dan Ibu memperjuangkan Mala agar Mala bisa kuliah. Doakan Mala sukses ya Pak, Bu. Hari berganti hari, tahun pun berlalu. Mala kini tengah berjuang mengenyang pendidikannya di Jogja. Banyak rintangan yang ia alami. Salah satunya mengenai biaya kuliah. Namun, ia mengingat nasihat ibunya untuk berjuang dan berbakti. Mala tidak ingin menyanyiakan seluruh usaha dan kesempatannya berkuliah. Hari demi hari, Mala berjuang di Jogja. Ia kuliah sambil bekerja paruh waktu di sebuah warung makan. Bahkan kadang menjadi tutor les anak-anak sekolah. Hasil kerjanya hanya cukup untuk biaya makan saja dan sedikit membantu kebutuhan kuliah. Untuk uang semester, ia masih sangat mengandalkan usaha bapak dan ibunya di desa. Namun, setiap kali ia merasa lelah, ia selalu mengingat kata-kata ayahnya. Kamu itu anak satu-satunya bapak. Pendidikan itu penting untuk masa depanmu. Kata-kata itu menjadi penguat. Di semester akhir, cobaan berat datang. Bapak malah jatuh sakit karena terlalu keras bekerja di pasar. Ibu pun terpaksa berhenti membuat sapu lidi demi merawat bapak. Kondisi ekonomi keluarga semakin terpuruk. Saat itu, malah hampir menyerah. Ia merasa bersalah karena kuliahnya membuat orang tuanya semakin berat. Malah menelepon ibunya sambil menangis. Bu, apa sebaiknya Mala berhenti kuliah saja? Uang kuliah bisa dipakai untuk berobat Bapak, Bu. Jangan ngomong begitu, Nak. Justru bapakmu ingin melihatmu lulus. Itu harapan terakhirnya. Kalau kamu berhenti, berarti sia-sia semua yang bapakmu lakukan. Air mata Mala jatuh semakin deras. Ia akhirnya bertekad menyelesaikan kuliahnya, bagaimanapun caranya. Mala mencari beasiswa tambahan, bekerja lebih giat, dan menekan semua kebutuhan pribadinya. Setelah 4 tahun berjuang, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Hari wisuda, dengan toga dan senyum penuh haru. Mala berdiri di antara ribuan mahasiswa lain. Setelah upacara, ia langsung berlari ke arah bapak dan ibunya yang datang dari desa dengan pakaian sederhana. Mala memeluk bapaknya erat-erat sambil berbisik. Pak, Mala sudah lulus. Semua ini berkat Bapak dan Ibu. Bapak yang tubuhnya sudah lemah menahan air mata, lalu berkata dengan suara yang lirih. Bapak tenang sekarang, Dok. Kata
kata bapak dulu harus kuliah, dan kamu sudah buktikan. Jangan berhenti berjuang, Dok. Hidupmu masih panjang. Gunakan ilmu itu untuk orang banyak ya, Dok. Ibu ikut menangis bahagia. Di balik kesederhanaan mereka, hari itu, keluarga kecil itu merasa menjadi keluarga paling kaya di dunia. Kaya akan cinta, perjuangan, dan kebanggaan. Malah kemudian berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan semakin berbakti kepada orang tuanya. Ia akan bekerja keras, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk membahagiakan kedua orang tuanya yang sudah berkorban segalanya. Ia akan berbakti selama-lamanya. Dan benar, beberapa tahun kemudian, malah berhasil bekerja di perusahaan besar. Ia membawa kedua orang tuanya tinggal bersamanya di kota, memberi kehidupan yang lebih layak. Namun, ia tidak pernah melupakan pesan ayahnya. Berjuanglah dengan ilmu, tapi jangan lupa tetap rendah hati. Ia juga selalu mengingat pesan ibunya untuk terus berjuang dan berbakti.